Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan sidang dakwaan baru terdakwa Tifauzia Tiasuma ditunda hingga Kamis 13 Agustus pekan depan. Sidang ditunda karena hakim berhalangan. Ini disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel. Menghadirkan dua kubu yang berlawanan, itu harus dicari sekecil apapun persamaan di antara mereka, ya kan? Baik itu motif batiknya atau warnanya, itu juga harus disebutkan. Kenapa? Karena di antara mereka harus memiliki rasa persamaan gitu kan ya. Ya supaya untuk mengurangi tensi perdebatan sepertinya. Mundur menjadi tanggal 13 itu apakah juga akan terlaksana di tanggal 13? Sebab belum tentu pra-peradilannya pun selesai di tanggal itu atau sebelumnya. Yang jelas pra-peradilan itu dimulai pada tanggal 12. 12 itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ketemu lagi dengan drama politik. Dan hari ini 6 Agustus 2026 sedianya hari ini akan digelar persidangannya Dr. Tifa, ya kan, dengan perkara baru, nomor perkara baru. Artinya juga ini adalah persidangan perdana setelah eksepsi atau nota perlawanan diterima oleh Ibu Hakim. Entah kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu kembali menerima pelimpahan berkas dakwaan dari JPU, ya kan. Setelah kemarin beberapa hari itu gonjang-ganjing debat argumentasi, perang tawuran argumentasi di media sosial antar advokat, ya kan, juga dari Dr. Tifanya sendiri menjelaskan atau mengatakan dan sangat yakin bahwa perkaranya sudah gugur, perkaranya sudah tidak ada lagi di nomor perkara 301, tapi oleh PN Jaktim diberikan nomor registrasi lagi, nomor registrasi yang baru yaitu 354 yang seharusnya disidangkan pada hari ini nanti, ya kan, hari Kamis 6 Agustus 2026. Tapi ternyata ada sesuatu dan lain hal yang harus diundur. Benarkah sesuatu dan lain halnya itu adalah karena Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan atau ada hal lain lagi yang kita tidak tahu? Makanya sekarang kita cari tahu. Kira-kira apa sih yang membuat jadwal persidangan 6 Agustus ini diundur? Coba kita lihat dan perhatikan video yang berikut ini. Liputan Metro TV. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan sidang dakwaan baru terdakwa Tifauzia Tiasuma ditunda hingga Kamis 13 Agustus pekan depan. Sidang ditunda karena hakim berhalangan. Ini disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan. Sidang dakwaan baru perkara ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa yang sedianya digelar besok harus tertunda karena hakim berhalangan hadir. Hakim Ketua Majelis Hakim berhalangan karena tengah mengikuti ujian kedinasan. Immanuel belum bisa mengkonfirmasi terkait apakah tertundanya sidang dakwaan baru juga dikaitkan dengan permohonan pra-peradilan Dr. Tifa. Apa ini? Coba kita baca dulu ya. Sidang Dr. Tifa yang terjadwal tanggal 6 Agustus 2026 ditunda ke tanggal 13 Agustus karena Hakim Ketua Majelis berhalangan mengikuti ujian kedinasan. Soal tertunda karena pra-peradilan belum ada konfirmasi dari majelis hakim. Ini kata Pak Immanuel Tarigan, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, Bapak ini juga ya yang mengumumkan bahwa PN Jaktim sudah menerima pemberkasan ulang, pemberkasan baru gitu ya. Pembaruan pemberkasan dakwaan dari tim JPU, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Sidang Dr. Tifa yang terjadwal, ulangi lagi ya ini ya, sama ya. Oke, baik, lanjut. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengikuti langkah hukum pra-peradilan Roy Suryo. Kali ini Dr. Tifa menguji sah
atau tidaknya penghentian penuntutan berkaca pada putusan Sela sebelumnya. Kita langsung membahasnya bersama kuasa hukum Tifa Fauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, Aziz Yanwar. Mas Aziz, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Sekjen Pradi Bersatu, Bang Ade Darmawan. Bang Ade, apa kabar? Assalamualaikum, baik Bang Iqbal. Warahmatullahi wabarakatuh. Batiknya sama warnanya. Oh, Salam. Kayaknya ada apa ini? Ada janjian nih. Saya ke Mas Aziz terlebih dahulu kalau begitu. Ya. Mas Aziz, apakah benar gugatan pra peradilan ini sebenarnya buntut Memang harus seperti ini ya, seorang anchor atau seorang pembawa acara, seorang mediator gitu kan ya. Seorang moderator sebuah acara harus seperti itu. Ketika menghadirkan dua kubu yang berlawanan, itu harus dicari sekecil apapun persamaan di antara mereka ya kan. Baik itu motif batiknya atau warnanya itu juga harus disebutkan. Kenapa? Karena di antara mereka harus memiliki rasa persamaan gitu kan ya. Ya supaya untuk mengurangi tensi perdebatan sepertinya ya harus seperti itu ya kan. Oke, dan ini suara dari Mas Iqbal luar biasa keren sekali ya. Luar biasa merdu gitu ya. Ngomong aja cakep. Bagaimana kalau nanti harus menyanyi? Oke, kita fokus kembali ke dialog mereka. dari apa istilahnya kebingungan Dr. Tifa atas dakwaan baru dari jaksa yang sudah diserahkan? Ya, jadi kita sampaikan yang pertama, kita mengajukan pra peradilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya mengenai KUHP, yang memang ini secara substansi ini sebagai instrumen pengawasan pengadilan atau judikatur. Kemudian yang kedua, secara ada hukum kita menjalankan juga pasal 158 kan KUHP yang memang memberikan kanal untuk hal tersebut. Adapun tujuannya adalah kita di sini ada dua poin. Yang pertama, kita mempertanyakan atribusi penyempatan ya status terdakwa kepada Dr. Tifa. Nah, yang kedua, pelimpahan perkara ya yang dilimpahkan pada 27 Juli yang lalu oleh pihak kejaksaan ya, oleh JPU. Nah, itu kita pertanyakan. Kenapa kita pertanyakan? Karena memang begini, dakwaan sebelumnya itu kan dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum itu secara undang-undang ada dua kanal yang untuk dilanjutkan. Kalau batal demi hukumnya yang pertama itu dikatakan dinyatakan ya memang batal demi hukum karena ditemukan oleh majelis hakim ya. Yang ditemukan itu apa? Yang ditemukan adalah formil dan material dari surat dakwaan itu memang ada cacat, tidak terpenuhi saat pemeriksaan oleh majelis hakim. Maka itu sesuai pasal 75 dan seterusnya itu diatur bahwa si JPU bisa memperbaiki kemudian mengajukan kembali seperti yang saat ini. Tapi secara fakta kita sama-sama tahu bahwa putusan Sela itu didasarkan atas perlawanan atau yang dulu kita kenal sebagai eksepsi yang kita ajukan. Nah, kalau misalnya batal demi hukumnya karena perlawanan dari kita, dari pihak opposite-nya, terdakwa gitu, dan kuasa hukumnya dan advokatnya, maka diatur di pasal 206. Artinya yang harus dilakukan oleh pihak JPU sesuai pasal 206 ayat 4 KUHP itu adalah perlawanan ke pengadilan tinggi atas. Nah, itulah ya yang selama ini memang selalu kita dengarkan penjelasan itu ya. Masih tetap firm, masih tetap sama. Penjelasannya ya seperti itu dari kubunya, atau jangan kubu, dari pihaknya Dr. Tifa ya kan, dari tim advokatnya, dari TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Itu selalu seperti itu, bahwa eksepsinya itu ya, perkara ini gugur, perkara Dr. Tifa ini batal karena akibat dari adanya nota perlawanan, sehingga JPU tuh harusnya banding kalau ingin melanjutkan perkara ini. Oke, berikutnya kita akan menyimak satu video lagi ya. Banyak orang bertanya kepada saya, Oke, iklan dulu bagaimana saya ini. bisa melangkah sejauh ini dari awal yang sederhana? Indonesia Joko Widodo, Tifa Fauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam perkara pra-peradilan ini, pihak termohon adalah Kejaksaan Agung, CQ Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Permohonan pra-peradilan diajukan Dr. Tifa untuk menguji sah atau tidaknya surat dakwaan yang diajukan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum JPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim. Sebelumnya pada Kamis 23 Juli 2026, Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Tifa. Hakim menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap kabur atau obskur libel sehingga batal demi hukum. Oke, kita fokus lagi nanti ke hasil putusan pra-peradilan Mas Roy Suryo yang ketiga ya, dan mengenai pembatalan persidangannya Dr. Tifa yang sedianya digelar 6 Agustus ini mundur menjadi tanggal 13 itu apakah juga akan terlaksana di tanggal 13 sebab belum tentu pra-peradilannya pun selesai di tanggal itu atau sebelumnya. Yang jelas pra-peradilan itu dimulai pada tanggal 12 itu baru mulai. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.